Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sahabat medsos kalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia ya, apapun situasi dan kondisi kita. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam petunjuk dan usaha mengejar petunjuk itu atau taufik dan hidayah. Baik, di kesempatan kali ini masih dengan judul tentang guru ruhani atau mursyid ya. Untuk kali ini adalah petunjuk dari ini yang sangat ya bisa jadi disebut kontroversi ya di dunia Islam, yaitu Al-Hallaj. Ya, baik ya, kita mulai ya. Dalam pemikiran Al-Hallaj, mursyid adalah seorang guru pembimbing spiritual ya, atau sufi. Nah, yang memandu muridnya menuju Tuhan. Al-Hallaj sebagai seorang tokoh sufisme percaya bahwa seorang mursyid membantu muridnya menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya atau nasut. Nah, ini nasut salah satu alam-alam Tuhan ya. Nasut, lahut, jabarut, rohani, robbani, malakut, dan seterusnya ya. Agar Tuhan dapat bersemayam di dalam dirinya. Memang ekstrim bahasanya ini. Agar Tuhan dapat bersemayam di dalam dirinya. Nah, menurut Al-Hallaj, tugas mursyid atau pembimbing rohani sampai titik itu. Ya gampangnya, bahasa-bahasa agak ringannya dari petunjuk-petunjuk yang sebelumnya, baik dari Imam Ghazali, baik dari Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian Syekh Ibn Attillah Sekandari, ya hanya dengan kata-kata ma'rifatullah aja. Padahal sama gitu. Kemudian di sini ada dibagi-bagi penjelasan ya. Mursyid sebagai pemimpin spiritual. Mursyid dalam konteks Al-Hallaj adalah seorang guru pembimbing yang memiliki peran penting dalam perjalanan spiritual seorang murid. Ya, syarat utama itu. Maksud Al-Hallaj gitu. Kemudian yang kedua, mursyid sebagai penghubung murid dengan Tuhan. Ya, penghantar ya. Ibarat listrik di rumah kita itu nyala melalui rangkaian-rangkaian dari pusat pembangkit listrik terdekat. Tapi itu sifatnya penghantar, bukan pengantar ya. Penghantar gitu. Nah, penghantar itu jika misalkan kabel listrik saya ini nggak usah jauh-jauh, yang di pusat pembangkit listriknya yang di sini aja putus kabelnya. Ya sudah, lampu tidak nyala. Nah, itu penghantar. Ya seperti itu ya. Mursyid membantu murid untuk mendekati Tuhan melalui berbagai praktek sufistik seperti zikir, tasawuf, dan lain-lain. Ya, padahal syarat rukunnya ini tidak sesederhana ini ya. Maksudnya tahap pertama itu ya bayat,
kemudian masuk pada sistem ah, metodologi waris, sistem mutlak. Ya, metodologi itu kan cara, cara yang waris. Ya, Nabi dibayat, Nabi Isa kan dibaptis, kemudian Hindu Buddha dikenal dengan istilah apa lagi tuh? Kan itu agama-agama samawi di masanya kan? Ya, di masanya ya. Zaman Nabi Muhammad ya disebut bayah. Itu ada ternyata ayat-ayat Qurannya ya. Insya Allah nanti dibawakan ya. Nah, kemudian apa bagian dari metodologi itu? Ya, wirid sendiri, kemudian wirid jamaah, suluk, kemudian yang terakhir adalah ubudiyah ya, mengemban visi misi ketuhanan. Ya, seperti itu ya. Ya, sebenarnya mirip ini. Ya, baik saya lanjutkan ya. Yang ketiga, mursyid sebagai pembersih ego. Al-Hallaj dengan pemikiran anal haq. Nah, ini nanti ini kan populer sekali ya, nanti kita bisa bahas ya. Kita lanjutkan dulu. Al-Hallaj dengan pemikiran anal haq atau aku adalah kebenaran. Al-haq, sang maha kebenaran malah. Ada alif lamnya. Ya. Menekankan pentingnya penghancuran ego agar Tuhan dapat berbicara melalui diri seorang mursyid. Diri seseorang. Mursyid berperan penting dalam membimbing murid untuk membebaskan diri dari ego dan mencapai persatuan dengan Tuhan. Ini tahalli, konsep tahalli, pembersihan. Gitu. Nah, untuk konsep anal haq ini ya populer dan bikin gempar di zamannya sehingga Al-Hallaj ini dikisahkan dihukum pancung ya. Tapi begitu dipancung, darahnya mengalir. Menurut riwayat, bertuliskan lafaz la ilaha illallah dan wangi. Nah, Imam Al-Ghazali berpendapat, jika aku ada di situ maka akan aku larang. Ya, seperti itu. Maka akan aku larang insiden pembunuhan itu gitu. Insiden eksekusi. Ya, ya seperti itu ya. Ya, mengenai kata-kata populer ini, karena al-haq, ya kiasnya tuh gini, kalau kita sudah mabuk, payang tuh, sudah tidak kontrol lagi. Kata-kata kita bahkan ya bisa sangat ekstrim ya, seperti itu. Tetapi mengenai kontroversi ini, ya menariknya tuh di sini ada di surah Al-Baqarah ayat 26 ya. Bunyinya innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Artinya sesungguhnya Allah tidak segan atau tidak malu membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Fa'ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu min rabbihim. Nah, ini penekanannya nih. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqa. Ada alif lamnya.
annahu al-haqqo. Annahu itu hunya kembali dari yadriba masalam ma ba'udah, eh, yaitu membuat perumpamaan dari seekor nyamuk. Nah, untuk orang-orang beriman itu paham betul bahwa itu ya kebenaran dari Allah. Itu nyamuk, ya apalagi manusia kan gitu. Ya, tapi memang ya kata-katanya ini melampaui anak al-haq gitu. Kata-kata al-halaj ini bisa dibilang sangat ekstrim lah ya. Ya seperti itu. Tapi dengan kontroversi ini maka akan terlihat ya dengan nyamuk ayat ini aja dengan nyamuk maka uh, akan terlihat mana yang beriman mana yang kufur ya. Nah lanjutan ayatnya adalah wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Adapun yang kafir, akan tetapi orang-orang kafir berkata apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Ya Allah mau ngapain sih bikin nyamuk begitu? Kenapa ya? Karena hatinya tertutup. Kafir itu kan tertutup ya. Ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian penegasannya yudillu bihi kasiro. Yang dengan perumpamaan nyamuk itu disesatkan banyak ya. Maksudnya jadi kelihatan mana yang nggak terima, mana yang terima gitu. Kalau bahasa di sini, bahasa Qurannya, bahasa Allah tuh, mana yang iman, mana yang kafir, mana yang terbuka, mana yang tertutup, mana yang hati ada nurnya, mana hati yang gak ada nurnya, mana yang hati terang, mana yang hati gelap. Wah, dari sini kelihatan, gitu. Wayah dibihi kasiro, ya, dan juga jadi bahan petunjuk, ya, banyak yang dapat petunjuk, ya. Nah, kemudian ditutup ayat ini wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nah, artinya namun tidak ada yang dia sesatkan. Tidak ada yang tersesat dengan perumpamaan nyamuk tadi selain orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang rusak agamanya. Jasadnya nggak rusak, tampilannya nggak rusak. Tapi aslinya agama tuh kolbu gitu. Nah kolbunya yang rusak, wasilahnya yang rusak, nurnya nggak ada. Ya seperti itu gampangnya gitu. Sesuai dengan perkataan dari Imam Malik ya. Barang siapa yang berfikih tetapi tidak bertasawuf, maka fakot tafasako, maka sungguhlah rusak gitu. Waman tasawwafa walam yatafaqqah fakot tazandako. Ah, hmm. Dan yang bertasawuf tanpa berfikih maka sungguh telah zindik. Hmm. Nah zindik itu masuk alam gaib, cuma turun di bawah dimensi manusia, yaitu dimensi jin. Nah itu
sindik, gitu. Jadi nggak ada unsur Allahnya tuh, tapi dia main-main di alam gaib ya jadi sindik. Aslinya nggak bertasawuf juga itu, tapi seolah-olah merasa bertasawuf ya dinamakan saja oleh Imam Malik itu ya tasawuf, gitu. Walam ya tafaqoh. Nah, tafaqoh di sini tuh, itu maksudnya tuh sebagaimana sebuah hadis ya, itu lebih kepada memahami dari agama, tapi versi otak, gitu. Keteraturan lah gitu. Kalau dimaknai ya tafaqah itu adalah tata cara hablum minallah, versi Islam, berfikih gitu, yang empat mazhab atau apa kan gitu kan. Sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Makna dasarnya itu paham bahwa agama itu tujuannya untuk apa. Gitu. Misalkan hanya sedikit paham bahwa agama itu tuh agar supaya manusia teratur, misalkan gitu. Kemudian terpraktekkan oleh dia. Nah, itu dihitung tafakoh itu. Nah, tapi tafakoh fiddin ya tentu aja harus udhulu fisil mikafah ayatnya gitu. Masuklah ke dalam Islam itu kafah, jasmani dan ruhani. Sedangkan fikih ya tidak membahas ruhani gitu. Ya panjang lah pokoknya kalau untuk dibahas. Ya kesimpulannya eh, tafakoh di sini artinya memahami apa itu agama gitu. Ya, umat Nabi Muhammad memahami agama ya versi Nabi Muhammad. Kemudian yang sebelumnya itu umat Nabi Isa memahami agama versi Nabi Isa. Kemudian sebelumnya lagi versi Nabi Daud nih. Ini yang terima kitab aja ya. Yang memahami agama versi Nabi Daud. Kemudian sebelumnya lagi agama versi Nabi Musa. Memahami agama versi Nabi Musa. Nah, itu syariatnya mengalami banyak inovasi ya. Dari awal peradaban manusia, agama turun. Nah, itu untuk syariatnya mengalami banyak sekali inovasi dinamis ya. Terlebih misalkan berpatokan kepada manuskrip kuno yang mengatakan ada 4.200-an agama ya tentu saja ada 4.200-an macam syariat atau fikihnya kan gitu. Ya seperti itu ya gambarannya. Ya jadi agak panjang ya. Jadi intinya yang terpenting dari agama itu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu yang paling pentingnya ya. Nah, otomatis pasti nggak usah khawatir, syariatnya tuh pasti ngikut. Itu udah otomatis. Ya, baik, saya teruskan ya perkataan dari Al-Hallaj ya. Nah, itu sedikit pembahasan tentang anal haqqa. Al-Hallaj mengatakan begitu, ya Allah lebih ekstrim lagi. Nggak malu-malu mengatakan menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Laisa ya ibu matram mabodo fama fawqa fama ya gitu. Inallah laisa ya ayat ibu masalah mambauda dan fama fawqa fama ladina amanu fayalam. Annahul haqqu. Ya orang beriman mengakui itu hak dari Allah gitu. Allah sendiri ya pasti nih umat yang beriman mengakui itu hak nyamuk ya gitu.
Jadi ya intinya ada miskomunikasi lah. Al-Hallaj dengan banyak orang-orang di zamannya. Ya kurang lebih seperti itu aja ya. Baik, saya lanjutkan ya. Berikutnya yang keempat, mursyid dan konsep hulul. Al-Hallaj jadi kenal dengan pemikiran hulul atau inkarnasi yang menyatakan bahwa Tuhan memilih manusia untuk bersemayam di dalam dirinya. Jika manusia mampu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya, mursyid berperan dalam membimbing murid untuk mencapai keadaan tersebut. Ya, hulul atau inkarnasi ya. Jadi di dalam diri manusia itu Tuhan gitu kan. Nah, ini sangat ekstrim sekali memang. Ya kalau bahasa-bahasa dari Imam Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian Syekh Ibnu Athaillah, ya cukup dengan ya ma'rifat aja. Kenal kepada Allah gitu. Ya itu pun di zaman sekarang kesannya kayaknya wow gitu kan. Terlebih misalkan ya ada orang seperti Al-Hallaj ini di zaman ini. Waduh, gitu. Ya, seperti itu ya. Tapi intinya eh, bahasa ringannya itu ya kita mengenal akan yang kita sembah gitu. Ya kalau kita nggak kenal yang kita sembah ya nggak total kita dalam beribadah. Banyak bohongnya tuh. Cuman kita nggak sadar baik. Ya, baik. Lanjutnya adalah kesimpulan. Secara umum, mursyid menurut Al-Hallaj adalah seorang guru pembimbing spiritual yang penting dalam membantu muridnya untuk mendekati Tuhan, menghilangkan ego, dan mencapai persatuan dengannya. Mursyid berperan dalam memandu murid untuk mencapai kondisi hulul, di mana Tuhan dapat bersemayam di dalam diri manusia. Ini bahasa ekstrim ya, gitu. Tapi ya uh, uh, kita jangan terlalu juga misalkan kayak orang mabuk cinta gitu kan. Ini hampir semua orang yang mungkin merasakan nih kan. Nah, lagi ngapa-ngapain tuh inget dia apa segala macem kan. Wah, pokoknya dirinya tuh kayak hilang, yang ada dia doang, bisa sampai begitu. Itu cinta kepada sama-sama manusia gitu, cuma lain jenis saja, tapi satu dimensi kan. Bagaimana jika cinta kepada yang dimensinya jauh lebih tinggi, itu tarikannya lebih kuat lagi. Jadi maksudnya fananya total banget gitu. Tapi ya pada intinya fananya itu mengalahkan dari speaking public lah gampangnya begitu. Ya, salah enggaknya bukan urusan kita. Tapi yang pasti Imam Ghazali mengatakan, seandainya aku ada di situ, maka akan aku cegah eksekusi pembunuhan Al-Hallaj. Ya, kurang lebih begitu. Dengan kata lain, Imam Ghazali mengatakan ya dia membela Al-Hallaj. Seperti itu. Ya, baik ya segitu tentang mursyid versi dari tokoh sufi yang ya kita sebut saja kontroversi dalam sejarah perkembangan Islam ya. Seperti itu. Ya,
Ya yang, apa namanya, sebenarnya orang-orang yang, mendengar statement Al-Hallaj itu, Al-Haq itu, ya terlalu downgrade aja tuh dimensinya, jadi kaget, terkaget-kaget gitu. Kaget ya. Baik, sampai situ. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ada kesalahan ya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.